Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teknisi, dulur-dulur satu profesi, satu perjuangan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dari segala mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, teknisi kreatif akan membagikan sebuah trik and tips bagaimana kalau kita menjadi seorang teknisi, kemudian kita mengalami yang namanya gagal pemasangan LCD. Di dalam hal ini, saya akan membagikan suatu cara atau sebuah cara yang biasa saya gunakan, dan setelah saya menemukan cara ini, maka 1001 lah mungkin kalau saya pasang 20 atau bahkan 30 LCD, satu yang bermasalah itu pun karena memang LCD-nya, bukan karena kesalahan pemasangan. Ada beberapa cara yang biasanya saya lakukan supaya pemasangan LCD itu tidak mengalami kerusakan seperti ghost touch, atau setelah kita lakukan pemasangan lemnya sudah kering maka layar sentuhnya akan gerak-gerak sendiri ataupun menyentuh-nyentuh sendiri. Itu kalau bahasanya adalah ghost touch. Atau bahkan mungkin setelah pemasangan itu ada garis, satu garis, dua garis, ataupun apapun itu. Yang ketiga biasanya dia ngeblur ataupun kabur, gambarnya itu kabur-kabur seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kendala yang sering sekali dialami oleh para teknisi HP. Oleh karena itu, ada beberapa teknisi yang melakukan antisipasi dengan cara menaikkan harga servisan ataupun jasa pasangnya, agar supaya kalau dia nanti ganti lagi itu tidak tombok. Bagaimana caranya, sahabat-sahabat teknisi? LCD baru itu biasanya kalau secara kualitas itu ya beda-beda tipis lah, apapun mereknya. Saya tidak akan menyebutkan merek apa, tetapi biasanya kualitasnya ya kurang lebih ataupun beda-beda tipis lah. Mungkin adalah yang membedakan itu seperti kecerahan dan juga touchscreen-nya atau layar sentuhnya itu bisa ada yang 3, ada yang bisa 8, ada yang bisa 10 bahkan. Nah, mungkin yang membedakannya adalah itu. Bagaimana cara tip ataupun triknya supaya kita tidak selalu tombok di dalam melakukan pemasangan LCD sebagai seorang teknisi. Sahabat-sahabat teknisi, LCD itu memiliki fleksibel yang seperti ini. Ini namanya fleksibel ya. Fleksibel ini berfungsi untuk menghubungkan antara LCD dengan motherboard. Nah, ini ya, dulur. Caranya adalah seperti ini. Tunggu sebentar. Saya akan ambilkan sebuah lakban seperti ini ya. Ini lakban ya, dulur. Nah, lakban seperti ini. Kemudian caranya adalah kita selipkan lakban ini di antara fleksibel ini dan juga LCD. Nah, seperti ini kita masukkan sedalam mungkin ya, dulur. Nah, setelah masuk maka kita seperti ini kita kunci. Bisa dipahami, dulur? Ini lakbannya kita masukkan ke bagian dalam sini. Pol ya, mentok. Kemudian sisanya kita lipatkan ke bagian atas. Tujuannya apa atau fungsinya itu apa? Fungsinya adalah ketika kita melakukan pengeleman pada frame seperti ini, nah, kita berikan lem pada framenya seperti ini. Nah, kalau dia terlalu banyak, nah ini kan kita berikan lem seperti ini. Biasanya kalau teknisi masang seperti ini ya, dulur. Nah, kalau lem yang kita bubuhkan atau kita berikan terhadap frame ini terlalu banyak, kemudian LCD ini kita pasang seperti ini, kita pasang seperti ini, maka biasanya lem yang di frame ini akan masuk ke bagian sensor ataupun penghubung antara fleksibel dan juga LCD-nya. Nah, itulah hal yang menyebabkan LCD itu kadang di sininya terasa panas setelah kita melakukan pergantian. Nah, akibatnya kalau di sini sudah panas, maka gejala ataupun kendala pada LCD itu macam-macam.
ada yang nyentuh-nyentuh sendiri, gerak, atau ada yang bergaris, atau dia ngeblur atau melawur ya dulur. Nah, jadi salah satu caranya adalah seperti itu, dimasukkan isolatif ataupun isolatif biasa boleh, ataupun isolatif penahan panas yang seperti ini. Nah, ini boleh juga. Tetapi saran saya untuk memasukkan ke dalam selipannya ini harus pol sampai mentok, sehingga lem yang kita masukkan ini walaupun dia berlebihan di sini tidak akan menyentuh ataupun tidak akan masuk ke dalam bondingan daripada ini kan dibonding ya namanya, dibonding atau apalah, saya nggak paham juga karena dia tidak di solder, dia itu biasanya hanya dilengketkan, tetapi ada alatnya yang digunakan untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau lem ini masuk ke dalam sini, maka saya pastikan LCD-nya akan error. Karena saya pernah menemui faktanya dulur. Setelah saya lakukan pemasangan LCD, kemudian saya kareti, biasanya HP-nya menyala, ada suaranya, tetapi setelah itu gambarnya tidak nampil. Saya coba kombinasi tombol, dia getar ataupun dia menyala, tetapi tidak menampilkan gambar juga. Artinya LCD-nya ini break ataupun biasanya disebut dengan korup. Nah, setelah itu saya ambil LCD-nya, saya bersihkan bagian sininya. Bagian bawah LCD-nya ini saya bersihkan, kemudian saya diamkan kurang lebih 1 hari. Kemudian besoknya itu saya coba pasangkan, ternyata LCD-nya itu menyala dulur. Karena tadi sudah saya bersihkan lemnya, ya mungkin karena agak kasar saya membersihkannya sehingga pecah pada bagian film LCD-nya. Akibatnya LCD-nya menggaris. Tetapi tetap nampil, ada tulisannya, ada gambarnya, ya bisa disentuh. Tetapi karena mungkin saya kasar membukanya, jadi filamen ataupun filmnya itu bondingan kacanya, ini kan ada kaca di bawah situ, mungkin pecah. Tetapi intinya adalah setelah saya bersihkan lem yang begitu banyak di dalam selempitan ataupun di dalam film-film LCD itu, maka LCD-nya nampil. Artinya yang menyebabkan tidak nampil tadi adalah lem yang masuk ke dalam renggangan antara fleksibel dan juga LCD. Nah dulur, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ya sedikit bermanfaat untuk dulur-dulur yang masih pemula ataupun teman-teman yang mau mencoba masang LCD sendiri, ya silahkan, tetapi kembali resiko ditanggung penumpang. Sampai jumpa sahabat-sahabat teknisi di lain kesempatan dan waktu yang berbeda. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan selalu diparingi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.